Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil lil imamil faqih Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Wa fi riwayatin li muslimin, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Qalat, berkata ia Sayyidah Aisyah, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru. Ai artinya ansya'a, membuat ia orang, wahtara'a, dan menciptakan ia orang, min kibali nafsihi, dari sisi dirinya orang, menciptakan atau membuat amron hadisan, akan perkara yang baru. Ai artinya lam yakun maujudan, tidak ada ia perkara, ialah ada, fi zamanin Nabi, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan bermula ianya, ma lam yakun maujudan fi zamanin Nabi, al-musamma bil bid'ati, ialah sesuatu yang dinamakan dengan bid'ah. Barang siapa yang mengada-ngadakan, yang menciptakan, fi amrina, pada urusan kami, ai sya'nina, artinya urusan kami, alladzi nahnu alaihi, yang bermula kami ialah atasnya urusan, wa huwa, dan bermula ianya urusan, dinul islami, ialah agama Islam. Kama jaa fi riwayatin, sebagaimana keterangan yang datang ia keterangan, fi riwayatin, di dalam satu riwayat, fi dinina. Wa asyara ilaihi, dan memberi isyarah ia, ilaihi, kepadanya urusan, biqaulihi, dengan perkataannya Nabi, hadza, tanzilan lahu, hal kadang memposisikan, lahu, bagi amrina, bagi urusan kami, manzilatal mahsusi, akan tempat sesuatu yang bisa dirasa, al-musyahadi, lagi bisa disaksikan, ta'ziman lahu, karena mengagungkan, lahu, baginya amrina. Wa qauluhu, dan sebermula perkataannya Nabi, ma laisa minhu, ma akan sesuatu, laisa minhu, yang tiadalah ia sesuatu, minhu, dari amrina, ai artinya laisa min amrina, tiadalah ia sesuatu, ialah dari urusan kita, urusan kami. Biangkana yunafihi, dengan gambaran bahwa ada ia ma, yunafihi, ialah menafikan, ia ma, akannya amruna, akannya urusan kami, akannya amrona, au laisa lahu, atau tiadalah baginya sesuatu, mustanadun, sebermula sandaran, min adillati syar'i, dari dalil-dalil syariat. Fahuwa, maka bermula ianya, ma laisa minhu, raddun, ialah ditolak. Ai mardudun, artinya ditolak, la yu'taddu bihi, tidak dianggap, bihi, akannya sesuatu.
Rawahul Bukhari wa Muslimun, meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini masih hadis kemarin yang disampaikan oleh yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Man ahdasa, siapa yang menciptakan sesuatu yang baru, siapa yang membuat sesuatu perkara dari inovasi dirinya, dari muncul dari dirinya sendiri yang tidak pernah ada pada zaman Nabi. Nah, segala sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi itu dinamakan bid'ah. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang tidak pernah ada pada zaman Nabi, fi amrina ay fi dinina, pada perkara agama, hadza ini kan perkara agama ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dirasa. Tapi kenapa kok pakai hadza seolah-olah dia mahsus? Itu karena takdim, karena mengagungkan urusan agama. Siapa yang membuat sesuatu yang baru, siapa yang mengada-ngadakan pada urusan agama, malaisa minhu, mengada-ngadakan sebuah perkara yang tidak termasuk dari urusan agama, fahuwa raddun, maka perbuatan yang diciptakan itu, perbuatan yang dibuat-buat itu ditolak dan tidak dianggap di dalam syariat. Semuanya ya, semua yang bid'ah. Di sini ada tiga poin masuk kategori fahuwa raddun. Yang pertama adalah ahdatsa, bahwa perbuatan itu termasuk perbuatan yang belum pernah ada di zaman Nabi. Bahasa lainnya adalah bid'ah. Yang pertama, perbuatan itu bid'ah. Yang kedua, fi amrina, dalam hal-hal urusan agama. Yang ketiga, malaisa minhu, perbuatan bid'ah itu malaisa minhu, yang tidak ada, yang bukan termasuk dari amri dinina. Maksudnya apa? Maksudnya ada dua kategori, dua kriteria. Yang pertama bi'angkana yunafihi, yang kedua laisa lahu mustanaddun min adillati syar'i. Nah, kriteria perbuatan baru, perbuatan bid'ah yang dia ditolak adalah yang pertama bi'angkana yunafihi, perbuatan yang dibuat itu bertentangan dengan syariat. Misalnya kalian melakukan sholat subuh sebanyak 3 rakaat, mardud. Ya, kenapa mardud? Karena bertentangan dengan syariat. Syariat mengatakan sholat subuh itu 2. Maka ketika kita membuat perkara baru yang bertentangan dengan urusan agama, maka perbuatan itu termasuk fahuwa raddun. Nah, termasuk perkara yang ditolak. Apa kalau sekarang yang kayak gitu? Kalau sholat enak, mungkin orang sholat 3 rakaat ya. Apa yang mardud? Masa tidak ada? Ini sensitif nih ya. Oke, itu yang pertama dulu. Yang kedua, laisa lahu mustanaddun min adillati syar'i. Perbuatan itu tidak ada sandarannya dari dalil syariat. Tidak ada sama sekali dalil syariat yang yang membolehkan perbuatan itu. Tidak ada sama sekali. Oke, kita buat satu contoh. Misalnya sekarang kan banyak sholawat kan, sholawat syifa, sholawat naria, sholawat apa lagi? Sholawat apa? Apa? Sholawat
Fatih, ya banyak ya, berbagai macam sholat. Nah, coba kita hukumi, apakah dia termasuk raddun mardudun la yu'taddu bihi atau tidak? Oke, kriteria pertama biangkana yunafihi, apakah sholat itu bertentangan dengan syariat? Tidak. Yang kedua, laisa lahu mustanadun min adillati syar'i. Ada enggak dalil yang menganjurkan kita baca sholawat? Ada. Apa dalilnya? Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallu alaihi. Nabi perintahkan, bahkan Quran di sana diterangkan bahwa Allah menyuruh kita untuk bersolawat kepada Nabi. Berarti ada dalil anjuran untuk bersolawat? Ada. Maka pertanyaannya, kenapa kok seseorang dilarang membuat solawat baru? Tidak pernah Nabi lakukan. Pernah Nabi membaca solawat nariyah? Pernah enggak? Tidak pernah ya. Tapi apakah segala sesuatu yang Nabi lakukan itu mardud? Nah, ini dia kriterianya. Tidak. Kenapa tidak dalam masa solawat? Karena ada dalil yang mengatakan kita diperintahkan untuk bersolawat. Inti solawat itu apa? As-salat lughatan ad-du'a. Inti selawat itu kan kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah untuk Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina. Itu intinya. Maka apa salahnya kita membuat, atau para ulama membuat selawat versi baru. Yang penting isi selawatnya itu tidak bertentangan dengan agama. Beda kalau memang itu diperintahkan. Misalnya dalam sholat tahiyat akhir, jangan kalian baca sholat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Oh, itu batal sholatnya. Jelas kalau dalam sholat, sholawat yang dibaca adalah sholawat sholat Ibrahimiyah yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Nabi. Maka jangan buat versi saya lagi lagi sakit, jadi pas sholat biar makbul saya baca sholawat syifa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afil abadan wa shifaiha wa nurul absar wa diyaiha. Itu enggak boleh tuh. Tapi kalau sholawat biasa enggak apa-apa. Ini sekarang bulan apa? Apa yang paling asik dibicarakan? Maulid Nabi. Coba kita tengok. Maulid Nabi itu pernah Nabi mengadakan. Maulid Nabi itu apa artinya? Maulid itu apa? Waktu kelahiran Nabi. Pernah tidak Nabi merayakan hari kelahiran dia? Orang baca berarti. Pernah tidak? Pernah. Bagaimana cara Nabi merayakan hari kelahiran dia? Puasa apa? Puasa Senin. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa Senin? Saya lahir hari itu, kata Nabi. Maka perbuatan merayakan hari kelahiran Nabi ada dalilnya. Ada dalil kita boleh merayakan hari kelahiran Nabi? Ada. Buktinya Nabi juga ada dalilnya. Oh, isinya beda. Nabi enggak pernah isi isi Maulid Nabi itu dengan ceramah, selawatan. Coba kita tengok Maulid Nabi itu apa isinya? Pertama, baca Quran. Yang kedua, sambutan enggak usah dibayangin. Sambutan penting itu. Ceramah, isinya apa ceramah itu? Isinya tentang sejarah Nabi, mengingatkan bagaimana perjuangan Nabi, kisah Nabi, lahir Nabi sampai akhir. Yang ketiga, sholawatan, kita baca sholawat. Yang keempat, doa. Nah, 4 ini mana yang yunafi syar'a? Ada enggak yang menafikan, yang bertentangan dengan syariat? Tidak ada. Kenapa? Tak ada nama Maulid Nabi itu di hadis Nabi. Nabi merayakan Maulid Nabi itu nama. Kebanyakan orang tidak bisa membedakan mana kulit, mana isi. Terjebak karena kulitnya itu tidak ada pada zaman Nabi, maka disalahkan semuanya. Itu enggak boleh itu. Boleh enggak baca Yasin? Boleh enggak baca Yasin? Baca surah Yasin maksudnya ya. Boleh enggak? Ada enggak dalil yang menganjurkan kita baca surah Yasin? Banyak ya, hadis. Secara umum itu termasuk Quran. Secara khusus ada bagaimana banyaknya keutamaan surah Yasin.
Lalu kita baca hari setiap malam Jumat boleh enggak? Bid'ah, kata dari mana datang bid'ahnya? Tidak boleh mengkhususkan sebuah amal di satu hari tertentu. Berarti kurang banyak baca sejarah tuh. Nabi itu mengkhususkan rutin Nabi setiap hari dalam satu minggu itu ada Nabi rutinkan untuk berziarah ke makam Baqi. Silakan baca sejarah kalian. Apa kitab sejarah kalian? Saya baca itu di Sirah Nabawi. Kalau punya baca Sirah Nabawi karangan Syekh Al-Buti, Bapak keliru. Di sana ada dijelaskan. Ada anehnya, kita melakukan perkara sesuatu yang ada landasannya, ada mustannad min adillah syar'i, itu disalah-salahkan. Orang yang malam Jumat main domino ada disalahkan. Orang malam Jumat nonton dilarang menyebut merek ya. Nonton film kalian itu enggak ada malam ya, pagi itu ya. Film ular-ular biasa kalau malam-malam nak, yang ular-ular panjang-panjang terbang-terbang gini itu. Wih keren tuh kata orang kampung. Film apa tuh? Azab-azab itu. Itu udah ada diapakannya kan? Bahkan yang jelas Nabi suruh aja disalahkan. Apa itu? Ziarah kubur. Nabi suruh apa tidak tuh? Nabi suruh. Kata Nabi kuntu nahaitukum. Setelah itu fazura dulu memang pernah saya melarang kalian ziarah kubur kata Nabi. Tetapi sekarang silakan kalian ziarah kubur. Kenapa? Banyak manfaatnya. Lah ada orang ziarah kubur dibilang dibilang penyembah kubur. Oh kalian ini menyembah kuburan lah siapa? Misalnya gini, ada orang ke kuburan, lalu misalnya sama namanya Kiai Zaid misalnya namanya kan, si Zaid sudah meninggal kan, ulama nahu, artis nahu kan. Jadi dia tolonglah Syekh Zaid, berilah saya kealiman, berilah saya kepintaran, engkaulah yang bisa membuat saya pintar. Saya tanya itu salah apa benar? Salah, kita pun bilang itu salah. Pertanyaannya kalian pernah ziarah? Kalian ziarah itu minta sama orang yang udah mati itu. Kenapa kalian ziarah? Berdoa sama orang kuburan tuh. Maksudnya apa tuh? Berdoa agar yang di kuburan ini diampuni oleh Allah, apalagi mendapat ampunan, dihapus semua dosanya, diangkat derajatnya, dan kita juga bisa mengingat mati bahwa kita kelak akan juga menyusul dia. Di mana salahnya? Asal ada orang ziarah, kemana ziarah dasar? Memang tim penyembah kuburan katanya kan. Bid'ah dari mana? Itu fatalnya. Mereka hanya standar mereka apa? Tidak pernah dicontohkan Nabi itu. Apapun perbuatan yang tidak pernah Nabi lakukan maka itu bid'ah. Itu bahaya juga ya. Pernah enggak Nabi mengadakan tabligh akbar? Pernah enggak kami mengajarkan pengajian Sahih Bukhari? Pernah enggak? Maka pengajian Sahih Bukhari bid'ah. Kenapa bid'ah? Lam yakun maujudan fi zamanin Nabi. Pernah enggak Nabi mengajarkan Al-Jawahirul Lu'lu'iyah Syarah Arba'in An-Nawawiyah? Ayo kita pengajian apa sekarang Nabi? Pengajian Arba'in An-Nawawi. Kita fatihahkan kepada pengarah kata Nabi. Ya enggak mungkin lah. Berani enggak bilang itu bid'ah? Itu enggak agama. Belum enggak agama dari mananya? Kita yang kita ajarkan hadis Nabi. Yang kita bawakan itu agama. Kok bisa bilang orang itu? Orang itu tidak mau adanya pembagian bid'ah hasanah sayyi'ah, tapi menghukumi semua bid'ah itu dolalah. Fatal tuh ya. Kalau semua bid'ah itu pokoknya bid'ah itu apa tadi katanya? Malam yakun maujudan, segala sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi itu bid'ah. Pernah enggak Nabi jadi imam pakai mic? Bid'ah. Kenapa? Karena kalau pakai mic itu kacau pemahaman di kitab. Kenapa lebih utama di saat pertama?
karena lebih dengar. Kalau itu, maka yang paling besar dan fadilahnya orang yang berdiri di speaker. Kadang di belakang imam itu tidak dengar loh. Yang speaker itu sholat. Kenapa kamu sholat paling belakang ke speaker? Kenapa? Biar dengar suara imam. Nah, gimana? Bid'ah itu bid'ah. Itu kan bukan perkara agama. Masa iya sholat tidak perkara agama? Lalu maksud perkara agama itu apa? Kecil kali pikirannya. Ini tadi, jangan sampai kalian terkena syubhat mereka. Ya. Ustaz pro mereka, Ustaz selalu bilang kullu bid'ah dolalah. Betul, kullu bid'ah dolalah, tetapi standarisasi bid'ah yang dolalah itu apa? Nak mungkin secara zahir saja para sahabat pun mengatakan enggak semua bid'ah itu dolalah. Buktinya Sayyidina Umar bilang apa kata beliau? Nikmatul bid'ah. Inilah sebaik-baik bid'ah. Sebaik-baik bid'ah beliau sendiri langsung ucapan beliau Sayyidina Umar. Apa namanya? Alasan mereka itu para sahabat. Jangan bedakan sahabat dengan kita sekarang loh, katanya segala sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Nabi itu adalah bid'ah. Ketika Sayyidina Umar bilang itu, Nabi masih hidup apa udah wafat? Udah wafat. Gimana cara mereka menjawab itu? Coba ajak diskusi. Nah, kalian yang rumah-rumahnya di pusat, ayo aja, ayo. Kita bukan kita menyalahkan mereka, ayo. Pokoknya menurut kami yang betul ini, oke silakan. Tapi jangan salahkan kami. Kenapa? Kami beramal ada dalil. Iya ada dalil kalau beramal. Apa namanya? Orang mati itu apa? 37 itu apa namanya itu? Nama tradisinya apa itu? Maksudnya Kunduri namanya. Saya nggak tahu. Takziah. Biasa kan kalau meninggal tuan rumah itu mengadakan sinan itu ya. Itu bid'ah itu. Kenapa bid'ah? Karena itu membuat beban orang yang mendapat musibah itu tambah berat. Kalau karena perbuatan itu, karena ngundang orang, mengeluarkan biaya, padahal dia nggak mampu masak, lalu membuat repot, maka itu hukumnya apa? Salah. Saya pun bilang itu salah itu. Bid'ah itu. Silakan hapus. Yang boleh itu, kenapa? Kadang di daerah Jawa itu kadang keluarganya sangat pengen tuh. Pokoknya datang di sini ya 3 hari 40 biasanya. Tolong ya. Enggak, kami enggak mau merepotkan. Enggak apa-apa. Ini niatnya untuk sedekah kepada keluarga yang sudah meninggal. Pertanyaannya sampai enggak? Ada hadisnya kok, para sahabat nanya, ya Rasulullah, ketika ibu saya wafat saya tidak hadir. Kalau saya bersedekah atas nama orang tua saya, ibu saya, sampai enggak? Kata Nabi, iya silakan lakukan, kata Nabi. Itu dalil kita bahwa sedekah atas nama mayit itu pahalanya sampai. Tapi kalau bisa memberatkan, itu sepakat saya bilang itu salah. Karena ada sebagian daerah gitu, tengok masa iya keluarga dia gak buat 3 hari 7 hari, memang parah lah Pak Jentu. Padahal dia tak mampu. Idealnya, saya pernah ketemu di KKN ini. Idealnya meninggal keluarga A, maka satu kampung membawakan makanan, bukan beras. Jadi ketika Yasin 3, 7, 40 itu yang masak tuh masyarakat. Tuan rumah itu santai aja, semuanya masak, bawa nasi, bawa ikan, masak sama-sama di sana itu. Itu idealnya. Tapi kalau karena perbuatan itu ternyata membuat tuan rumah sulit, tuan rumah keberatan, itu pun saya setuju bahwa perbuatan itu salah. Jadi hati-hati ya, pandai membedakan. Jadi standarnya, kalau kita standarnya bukan ada nggak Nabi perintahkan, nggak itu kalau kita ya. Ada nggak Nabi larang?
Yang kedua, ada nggak dalilnya? Dalil dua, ada dalil secara umum, ada dalil secara khusus. Kalau kita ini dalil secara umum. Apa alasan kita melakukan maulid Nabi? Karena Nabi pernah melakukan maulid, meskipun caranya berbeda. Toh cara yang kita lakukan juga tidak salah. Kalian maulid Nabi tapi tidak pernah puasa Senin, oh jangan salah. Senin sampai Minggu saya puasa. Tiap hari bagi saya maulid Nabi, saya senang Nabi itu lahir. Nah, ini ya, ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 2 Rabiul Awal. Jadikan momen Rabiul Awal ini, momen maulid Nabi ini, momen kita berubah ya, berbanyak baca sholawat. Yakinlah kalian jalan ini benar ya. Cukup kalian sholawat sebenarnya selesai semua. Tak usah banyak-banyak sholat sunnah, tak usah banyak-banyak puasa sunnah. Cukup aja minimal kalian sehari itu baca sholawat 10.000 sudah lah. Susah 10.000. Apa sholawat paling pendek? Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai gak semenit satu kali baca tuh. Sallallahu. Itu jangan gitu, santai aja baca. Per 1 menit berapa tuh? Lebih dari 10 kan? Tidak mungkin kalian tidak bisa sehari itu 10.000. Angsur-angsur, jangan sekaligus langsung baru coba lah bismillah 10.000. Nah itu ya tuh. Bisa sehari itu 10.000, hari kedua udah kapok saya baca sholawat katanya. Angsur-angsur, cobalah sehari semalam ini 100. Udah biasa, oh naik 200. Oh udah bisa naik 500. Oh udah bisa naik 1.000. Nah. Katanya mau mimpi ketemu Nabi. Serius kalian mau ketemu Nabi? Kok kayak kalian bercanda aja nih? Kan ini pernah saya dengar apa sejarahnya itu. Ada seorang ibu-ibu tua ngadu sama ulama, nangis ya Syekh, dosa apa saya? Apa yang saya lakukan ini? Saya memang maksiat, apa yang maksiat saya? Kenapa? Tenang Bu, santai-santai Bu. Kenapa? Iya selama ini saya biasanya kenapa Bu ya? Iya karena udah 3 hari ini saya nggak mimpi Nabi. Udah 3 hari saya nggak mimpi Nabi. Heran saya itu. Loh, emang biasa gimana Bu? Biasa saya tiap hari masih ketemu sama Nabi, pasti mimpi Nabi. Oh, apa amalan yang Ibu baca sampai bisa kayak gitu? Amalan saya tidak banyak, saya cuma 1 aja. Selawat sehari semalam 15.000 kali. Pasti tiap hari mimpi Nabi. Pengen tak kalian? Heran saya itu kan, oh rupanya lebih tinggi pula makom ibu tu daripada Syekh tu lagi. Setiap hari Syekh tu saya sekali sebulan mimpi Nabi. Apalagi kalian ya santri, sangat besar peluangnya kalian mimpi ketemu Nabi. Masa ya kalian para pemuda yang pengennya bebas, pengennya enak-enak di luar, pengen pegang HP, pengen gonceng-goncengan, pengen nongkrong, tapi kalian rela mengorbankan itu untuk mondok. Logikanya masa iya Nabi tidak pernah datang ke dalam mimpi kalian? Belum pernah, berarti ada yang salah selama kalian mondok. Nah, ya udah berapa nih? 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Nah, pertanyaan saya, berapa kali kalian mimpi Nabi? Hampir kemarin saya, hampir. Tapi dibangunkan sama kawan saya. Kalau masih belum, kata ulama itu, sempat ada orang thalibul ilmi ya santri lah, udah seminggu mondok, belum mimpi Nabi, berarti ada yang salah dalam cara dia belajar itu. Seminggu, lihat apa? Bukan 7 hari, 7 tahun. Jangan mimpi Nabi, mimpi sahabat aja belum ada nampak tembayang lagi. Gimana? Itu ada yang salah berarti. Entah niat kalian tidak benar, atau cara kalian tidak benar, atau kalian tidak serius di pondok ini ya. Serius? Masa nggak mau mimpi ketemu Nabi? Alhamdulillah udah Zat. Siapa? Si Musailama tuh Zat. Mau saya tombak dia Zat. Wa fi riwayatin li muslimin, dan dalam satu riwayat bagi Imam Muslim, man amila amalan, barang siapa yang beramal akan satu amalan, ai ahdatsahu, artinya menciptakan akannya amalan, huwa oleh ia orang, au ghairuhu atau selainnya orang, laisa alaihi amruna, yang tiadalah
atasnya amal amruna oleh urusan kami, artinya hukum kami dan izin kami, biarkana ghayra mustanadin dengan bahwa ada ia amal ialah tidak bersandar ila dalilin syar'iyyin kepada dalil syar'i, fahuwa raddun maka bermula ianya amal ialah tertolak, ai mardudun artinya tertolak kama marra. Dalam riwayat Muslim agak beda apa isinya. Maknanya sama. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi laisa alaihi amruna itu maknanya bukan tidak pernah dilakukan Nabi secara sorry. Artinya perbuatan itu Nabi lakukan tidak. Yang penting perbuatan itu ada dalil syar'inya. Kan kayak tadi itu, pernah nggak Nabi mengadakan baca salawat syifa? Tidak pernah. Salawat ini pernah. Tidak. Tapi apa? Tapi ada dalil syar'i yang membolehkan kita membaca salawat, dan tidak ada larangan dari Nabi, dari Allah kita membuat salawat baru. Harus kalian baca salawat Ibrahimiyah ini, salawat lain tidak boleh, haram. Ada nggak dalil kira-kira? Setahu saya belum ada. Kalau ada dalil itu maka haram kita membuat salawat versi lain. Nah, tapi kalau tidak ada boleh. Sebut pengen bersalawat versi Indonesia boleh. Apa tuh? Ada nggak? Belum ada ya, ciptakan sama kalian. Mana tahu karena kalian membuat selawat itu derajat kalian diangkat. Ya apa kan? Burdah itu kan. Insyaallah itu ya. Paham kalian maknanya? Dah ya. Yang penting asik Ustaz. Kalau ada hadrohnya, kalau tidak ada hadrohnya, jana loyo gitu kan. Semakin asik, semangat kumpul hadrohnya, semakin semangat baca salawatnya. Pahami maknanya, enak tuh maknanya. Wa atal musannifu bihadza riwayati, dan mendatangkan oleh musannif dengan riwayat ini, riwayat dari Imam Muslim, li'annaha tufidu, karena sesungguhnya riwayat ialah memberi faedah, ia riwayat anna kullu amalin, akan bahwa sesungguhnya setiap amal lam yakun ala amrin syari'i, yang tidak ada ia amal ialah atas urusan syari', fahuwa atas perintah syari', fahuwa mardudun maka bermula ianya amal ialah tertolak, wa fa'iluhu athimun, dan bermula pelakunya amal athimun ialah berdosa. Sawa'un kana, sama saja ada ia fa'il muhdisan lahu, ialah menciptakan lahu bagi amal, al masbuqan bihi atau didahului bihi dengannya amal. Fahiyah maka bermula ianya riwayat ammu mimma qablaha, ialah lebih umum dari sesuatu qablaha sebelumnya riwayat. Di sini syarih menjelaskan kenapa kok Imam An-Nawawi menampilkan riwayat yang kedua, riwayat Imam Muslim itu, wa fi riwayatin, apa tujuannya, apa faedahnya? Faedahnya, meskipun intinya riwayat yang kedua dengan yang pertama ini sama, tapi terdapat perbedaan. Perbedaannya apa? Riwayat kedua ini menjelaskan siapa yang melakukan perkara bid'ah dengan kriteria tadi, biangkana yunafihi atau laisa lahu mustanadun min adillati syar'i, baik dia yang menciptakan ataupun ada orang lain sebelumnya menciptakannya tapi dia niru, maka perbuatan itu mardudun, ditolak. Jadi ada umumnya. Karena kalau Imam Muslim kan redaksinya man amila amalan, siapa yang melakukan perbuatan itu. Ada dua kemungkinan, memang dia penciptanya atau sudah ada orang sebelum lain yang menciptakan tapi dia hanya sekedar menirunya saja. Apapun kondisinya, yang penting dia melakukan perkara baru, laisa alaihi amruna, yang tidak ada dapat izin syar'i, dapat izin dari syari', maka perbuatan itu ditolak. Maka redaksi yang kedua, redaksi dari Imam Muslim ini lebih umum daripada redaksi dari riwayat yang pertama dari Imam Al-Bukhari dan Muslim. Thumma inna hadzal hadits wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.